Baik, pemirsa masih bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini dan masih bersama saya tiga narasumber dialog kami malam hari ini, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Baik, saya ke Bang Dev. Bang Dev, kalau misalnya tadi bicara mengenai ya, Caimin sudah mengatakan ada kemungkinan potensi KIB bubar itu ternyata ada, walaupun berseberangan atau berlainan begitu dengan pernyataan Anda malam hari ini. Tapi kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi begitu dalam dinamika koalisi, kemudian juga apa ya namanya kontrak-kontrak politik yang dilakukan satu sama lain dengan Golkar untuk parpol-parpol yang sedang didekati saat ini? Ya kalau yang sudah pasti kita memiliki kontrak kerja yaitu ya antara sesama KIB yaitu dengan PAN dan P3 akhirnya sudah tanda tangan, sudah ada piagamnya juga sama seperti PKB dengan Gerindra. Juga sudah dibuat, diacarakan dan dipamerkan ke publik melalui media dan kegiatannya. Akan tapi kan bukan berarti kita tidak bisa membuka komunikasi dengan semua partai. Nah, kita kan tidak mengkhianati KIB ataupun juga keluar dari jalur yang sudah kita sepakati. Jadi tentu kita dari awal itu kan memang KIB selalu open untuk koalisi lain atau bergabung, untuk partai lain bergabung, dan tidak ada kewajiban untuk apapun dulu per saat ini ya, selain hanya untuk melakukan komunikasi saja. Nah, dan juga kan ketemu yang tadi kita bahas bahwa kita mendorong adanya koalisi besar nantinya. Kan koalisi besar itu bisa menjelang pemilu atau bisa nanti menjelang pelantikan presiden ketika pemerintahan yang baru yang sudah terbentuk dan pemilu sudah terlaksana. Nah, jadi ya sekarang tinggal tergantung bagaimana suasana politiknya dan juga bagaimana kesepakatan dan juga kesepahaman dari para masing-masing ketua umum ini sehingga pemilu itu tetap bisa dilaksanakan sesuai on time dan juga secara damai. Oke, termasuk mengusung nama-nama all the president's men seperti tadi pernyataan Mas Adi Pray? Ya itu tadi kan sudah sempat dibahas juga sama Gus Janjil ya. Kalau yang namanya sekarang semuanya masih di dalam kabinet ya pasti gampang sekali di stempel all the president's men gitu kan. Kayak film barat tuh tahun 80-an tuh ya, tentang kejadian Watergate. Akan tapi ya bukan berarti para masing-masing ketua umum ini, masing-masing partai ini tidak memiliki otoritas dan otonomi akan partainya sendiri-sendiri. Nah, kita kan memang sudah masuk di dalam pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pemerintahan dan juga target-targetnya sampai dengan 2024 nanti. Akan tapi ya kita juga berhak memikirkan dan juga bekerja untuk menentukan nasib kita di 2024 nanti. Itu kan perhelatan tersendiri dan juga nanti pemerintahan juga pemerintahan yang baru. Nah, inilah pentingnya kita membangun komunikasi agar transisi ke pemerintahan yang baru itu dapat berjalan dengan baik dan apa yang belum selesai di saat ini dapat dirangkumkan di pemerintahan yang akan datang. Oke, baik. Saya mau ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau misalnya melihat bagaimana dinamika yang terjadi, kemudian juga pergerakan dari Partai Golkar khususnya. Menurut Anda kira-kira prosentase, lagi-lagi kita bicara mengenai prosentase kalau kita membandingkan gitu antara poros koalisi yang satu, dua dengan yang lain, kira-kira paling besar kemungkinan siapa bergabung dengan siapa gitu. Kalau misalnya Mas Adi mengatakan 2024 sasarannya adalah para calon yang diusung ini all the president's men. Mas Adi? Oke, Mas Adi kayaknya sinyal atau sambungannya masih trouble ya. Kita akan kembali menghubungi Mas Adi Prayitno sambil memperbaiki sambungan via Zoom dengan MNC News Prime malam hari ini. Kalau begitu saya kembali ke Bang Dev deh. Bang Dev, ada pengamatan atau katakanlah ada sebuah narasi yang mengatakan Golkar ini adalah partai yang bisa masuk dan juga diterima oleh poros koalisi manapun. Tetapi Golkar adalah partai pragmatis yang sudah terbiasa menjadi partai pendukung pemerintah. Hence, lagi-lagi calon-calon yang diusung ini harus dekat dengan pemerintahan saat ini. Apa kata Anda? Ya. Jadi gini, ini kan siklus 10 tahunan ya. Jadi ketika SBY terpilih menjadi presiden dan juga ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, itu kan bukan bagian dari pemerintahan saat itu. Ya, SBY didepak dari kabinet pada tahun 2003 dan terpilih menjadi presiden di 2004. Dan begitu juga Jokowi di 2014 bukan bagian dari pemerintahan
SBY pada saat itu. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa penguasa hari ini akan menjamin kekuasaan yang akan berikutnya. Walaupun selaku penguasa tentu memiliki jaringan dan juga kemampuan yang luar biasa yang sangat besar karena secara struktural masih dikendalikan oleh pemerintahan hari ini. Tapi ya demokrasi Indonesia ini kan terus berkembang, pemilih juga semakin kritis dan juga posisi-posisi partai, apalagi partisipasi Partai Golkar, bagaimana kita mendekat dan juga bagaimana kita menyuarakan isu-isu yang berkenaan dengan masyarakat, itulah yang menjadi modal utama kita. Dan juga kita harus memastikan bahwa calon presiden kita Pak Erlangga Hartarto itu yang benar-benar bekerja dan memiliki produk asli yang telah diberikan kepada masyarakat, begitu. Oke. Gus Jazil sendiri seperti apa gitu memandang kalau misalnya memang benar akhirnya Golkar merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu. Kira-kira apa yang bisa dibawa, apa yang kira-kira bisa memberikan keuntungan bagi poros koalisi ini? Ya tentu bertambah jumlah kursi di dalam koalisi dan bertambah kekuatan. Tentu. Namun juga harus kita bicarakan apa keinginan masing-masing. Karena apa? Karena kalau ada tambahan partai koalisi tentu kan akan merubah format juga. Ada teman lain yang juga harus diakomodasi. Kepentingan apa bergabung di situ? Nah ini menurut saya di dalam politik satu yang wajar. Nah, karena apa? Karena memang selalu mencari masing-masing mencari poinnya. Apa yang menjadi poin ketika misalkan Golkar bergabung, keinginannya apa, nah dari situ dikalkulasi, kalau memang cocok, jalan, tidak cocok ya pola yang lain. Nah semuanya dibicarakan dengan penuh perhitungan. Dan kenapa Gus Muhaimin tadi nyampaikan pandangannya bahwa KIB akan bubar, itu juga berdasarkan kalkulasi. Kan gitu, kalkulasinya jika Golkar bergabung ya pasti bubar, mau apa lagi, nggak cukup. Nah oleh sebab itu kemungkinan Pak Erlangga atau Golkar bergabung sangat terbuka, tapi itu pun juga dengan syarat-syarat dan pembicaraan yang nanti akan dibicarakan bertiga. Loh, belum dibicarain ya? Ya kan, kalau memang Golkar bergabung tentu akan tambah di situ, meskipun di dalam fakta koalisi hanya dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tetapi kan nggak mungkin tidak membicarakan aspirasi teman yang masuk. Kan begitu? Itu satu yang wajar saja. Dan yang saya sampaikan tadi, orang Golkar dengan PKB juga cukup kok. Nah itu kan juga menjadi kalkulasi yang berbeda pula. Namun semua kalkulasi dalam koalisi, kalkulasi akhirnya menjadi pemenang di 2024. PKB tidak ingin masuk dalam koalisi yang kalah. Kan begitu? Semuanya begitu ya? Namun kata Pak Adi Prayitno, kelihatannya bukan hanya soal menang kalah. Namun semua partai juga berpikir soal efek ekor jas, dan semua ketua umum ingin masuk di kertas suara. Termasuk juga ketua umum kami, Gus Muhaimin. Jadi ada beberapa level di dalam kalkulasi itu. Level pertama menang, level kedua masuk kertas suara, kan begitu. Dan itu sah-sah saja, karena apa? Karena setiap ketua umum punya tanggung jawab untuk menaikkan elektoral partainya. Dan kalau Gus Muhaimin maju, berdasarkan survei, berdasarkan diskusi kita yang mendalam, itu akan memberikan efek ekor jas pada kenaikan kursi di legislatif, kursi DPR. Nah itu satu yang pasti dikalkulasi. Nggak mungkin kita ikut dalam koalisi, calon kita nggak ada, kursi kita turun. Nggak mungkin itu namanya bunuh diri. Kalau kita membangun kekuatan kok malah terjerumus, kursi hilang, kader kita nggak maju, ya itu koalisi yang nggak dipikirkan. Oleh sebab itu semua yang bergabung dalam koalisi pasti memikirkan kemenangan. Utamanya memang kemenangan rakyat. Yang kedua kemenangan untuk partainya.
Dan ini yang menjadi dasar dari kalkulasi semua koalisi menurut saya. Baik Gus Jazil. Tentunya itu menjadi tujuan utama dari ketika seseorang membentuk atau bergabung kepada partai politik gitu. Mereka tidak ingin berada dalam pihak yang kalah. Nah, Mas Adi, tapi ketika kita melihat dinamikanya juga terjadi pada para nama calon ketua atau para nama ketua umum partai-partai atau parpol-parpol yang juga ingin menjadi either itu capres atau either itu cawapres begitu. Posisi mana yang lebih kuat dan menurut Anda mana yang bisa menjadi magnet begitu? Ya, pada prinsipnya begini ya Mbak Fani, bahwa kalau kita melihat literatur tentang partai politik, tujuan yang paling spesial yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain itu adalah bagaimana bisa meraih kekuasaan dan memenangkan pertarungan. Jadi wajar kalau sebenarnya elit partai, ketua umum partai di setiap pemilu itu ingin maju. Dan agak aneh kalau ketua umum partai itu justru mendukung kader orang lain yang belum jelas juntrungan politiknya, yang belum jelas insentif politik yang bisa didapatkan. Tapi keinginan ideal yang dimiliki dan diinginkan oleh setiap elit partai ini kan berbenturan dengan, saya selalu menyebut sebagai kutukan ambang batas presiden 20%. Coba bayangkan, kalau ambang batas presiden ini tidak 20%, sebut saja misalnya 10 ataupun 15, saya kira dinamisasi dan cairnya koalisi tidak akan segaduh ataupun tidak serius seperti sekarang ini. Kan misalnya kalau Golkar keluar dari KIB, sulit cari pengganti P3 dan PAN misalnya. Karena untuk menggenapi ambang batas presiden, kurang lebih setidaknya Golkar itu membutuhkan partai yang elektabilitasnya seperti PKB 9,6 lah kira-kira begitu. Kalau Golkar dengan Nasdem belum cukup, Golkar dengan PKS belum cukup, Golkar dengan Demokrat juga belum cukup, kan kira-kira begitu. Inilah yang kemudian membuat kenapa ketua umum partai politik sampai saat ini terus kelihatan berikhtiar secara maksimal untuk mendapatkan dukungan politik di 2024. Termasuk misalnya pertemuan Pak Erlangga Hartarto dengan Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Bagi kita yang melihat dari jauh, ini semacam bentuk kegelisahan gitu ya, bahwa Pak Erlangga di KIB sendiri itu tidak disebut namanya, bahkan tidak diumumkan gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan misalnya Jokowi malah lebih asik nenteng Ganjar dan Prabowo Subianto kemana-mana. Pak Erlangga yang sebagai ketua umum partai runner up saat ini. Jadi yang resah bukan hanya kelihatan Nasdem saja ya Mas Adi, Anda juga menangkap keresahan tersebut dari Jadi Golkar ya? wajar kalau kemudian Golkar itu agak gelisah, perlu juga teman koalisi yang bisa memungkinkan Pak Erlangga bisa maju. Termasuk PKB, kalau terus diambangkan misalnya oleh Gerindra, tidak jelas hilal politiknya, bukan tidak mungkin. Poros perubahan pun juga akan disasar, yang penting bisa menjamin Gus Muhaimin bisa maju di 2024. Ini yang saya sebut bahwa ke depan yang bisa memastikan Muhaimin itu maju, Pak Erlangga itu maju, bukan lagi yang saya sebut istana itu. Karena sorry Gus, harus saya katakan, ada kesan bahwa ketua umum partai politik gitu ya, yang saat ini berada di koalisional pemerintah, masih dalam tanda kutip penasihat spiritualnya masih istana, masih presiden. Kalau memang betul itu ceritanya, dengan segala resiko dan konsekuensi, tentu PKB dengan Muhaimin Iskandar yang harus diusung, Erlangga Hartarto misalnya oleh Golkar, dengan siapapun nanti tidak ada pantangan harus berkoalisi, termasuk dengan Anies, termasuk dengan Nasdem. Yang penting bisa maju. Tentu dengan konsekuensi misalnya harus berhadapan dengan calonnya Jokowi di 2024. Kalau itu yang terjadi, maka di 2024 seakan-akan ramai. Ya. Kalau saat ini kan seakan-akan bahwa partai-partai pendukungnya Jokowi ini tidak mau berbeda sikap dan tidak mau berbeda pendapat dengan Jokowi. Nah, saya baru mendengar ini ternyata dari Gus Jazilul, dari Mas Dev gitu, bahwa untuk 2024 mereka tidak lagi tergantung pada istana, tidak lagi tergantung pada Pak Jokowi. Nah, ini mantap ini. Makanya besok-besok ini Pak Erlangga ketemu dengan Anies, Gus Ami misalnya ketemu dengan Anies untuk mendinamisasi betapa bahwa tidak ada lagi sekat-sekat antara kubu all president man dan yang tidak all Jokowi's man. Kan gitu poin saya. Oke, baik. Untuk menutup mungkin saya minta masing-masing dari Bang Dev dan juga Gus Jazil. Gus Jazil dulu deh. Ya, sesuai hasil survei, Gus Muhaimin sudah masuk di posisi kelima elektabilitas capres, dan itu menjadi pertimbangan kuat bagi kami dan seluruh kader untuk terus bersemangat agar di pemilu 2024 Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Dan target PKB
100 kursi DPR terpenuhi. Oke. Jadi kapan sahnya Golkar bergabung dengan KIB? Koalisi KIB. Gerindra PKB maksudnya. Kebanyakan koalisi. Satu sama lain namanya hampir sama. Itu ada di tangan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Hanya di 2 orang, Gus Muhaimin, Pak Prabowo, dan Tuhan yang tahu sudah. Loh, dengan Kami Pak Erlangga akan Hartarto terima juga nanti ya. keputusannya. Jika nggak menemui titik temu ya akan kembali lagi kepada apa yang disebut Pak Adi Prayitno. Semua jalan terbuka. Oke, Bang Dev gimana? Ya, gini, pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa KIB masih tetap berjalan solid, komunikasi masih terus dilakukan, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan lagi dalam waktu dekat dengan bersama-sama para ketua umum. Sehingga segala macam pandangan ataupun asumsi bahwa ada keretakan ataupun KIB diambang kehadiran itu saya pastikan itu tidak benar. Dan juga mengenai pencapresan kita juga memang tidak ingin sama juga seperti sebelumnya dikatakan bahwa kita memang tidak ingin tergesa-gesa karena segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Kalau kita ingat Presiden Jokowi itu baru didaftarkan dan baru menyatakan siap maju 2014 itu hanya hitungan hari menjelang penutupan pendaftaran capres. Jadi ya sing sabar aja gitu. Semuanya akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena sekarang juga tidak ada keuntungan juga kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Contoh kalau ngomong mau ngejar sosialisasi semuanya kan juga sudah popularitasnya juga sudah tinggi, elektabilitasnya sekarang ya beda-beda tergantung surveinya yang mana. Kalau surveinya dilakukan oleh PKB hasilnya beda mungkin dengan hasilnya yang survei dilakukan oleh Golkar gitu kan, ataupun nanti Mas Adi buat hasilnya beda lagi. Nah jadi ya tergantung masing-masing aja. Nah tapi kita semua memiliki keyakinan, kita memiliki kekuatan akan janji struktural juga, dan kita juga terus bekerja. Kami terus mensosialisasikan Pak Erlangga, terus membentuk relawan-relawan, dan juga terbentuk real langsung di lapangan hingga tingkat RT dan RW. Oke, walaupun misalnya sampai dengan akhir begitu, sampai dengan penutupan begitu, nama Pak Erlangga tetap tidak maju, Golkar tetap akan maju sendiri gitu untuk menang lah katakan. Ya, nanti kita lihat pada akhirnya. Kita main di ujung aja, kita kayak Valentino Rossi, motong di pengkolan aja nanti. Baik, Bang Dev, Gus Jazil dan juga Mas Adi Praitno, terima kasih atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya masih ingin gali sebenarnya, tapi karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu, kita tunggu bagaimana kabarnya dalam waktu dekat ya Gus Jazil, Bang Dev dan juga Mas Adi yang sama-sama akan melihat atau mengawalnya terkait dengan poros atau dinamika poros koalisi ini. Sehat selalu sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa. Salam semuanya. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan jeda sejenak.